Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, oleh karena pada siang hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program ibadah siang, yaitu belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sukla Sabat dan doa. Ini adalah salah satu program berkaitan dengan program gereja kita sedunia, yaitu I Will Go. Tujuan daripada program ini adalah untuk mendorong masing-masing kita, mendorong anggota jemaat, mendorong gembala, semua untuk bersatu hati untuk mensukseskan program I Will Go. Itulah sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan, kita perlu banyak untuk berdoa, agar kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, dan tentunya satu kerinduan kita, Tuhan akan segera datang yang kedua kali. Dan siang hari ini yang akan membahas pelajaran Sukla Sabat kita di awal triwulan ini, yaitu hamba Tuhan Pendeta Asnawi Hutagalung. Beliau adalah gembala jemaat di Jemaat Cibubur. Ya, kita patut bersyukur oleh karena hamba Tuhan mau melayani kita untuk mengkupas tuntas pelajaran Sukla Sabat, khususnya pada hari Senin. Baik, untuk itu kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, pada siang hari ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat Tuhan, menyampaikan rasa syukur kami dan terima kasih kami kepada Tuhan, karena penyertaan Tuhan masih berlaku sampai pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan melalui firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Asnawi Hutagalung. Biarlah Tuhan memberikan kecurahan Roh Kudus kepada kami, agar kami dapat memahami akan firman ini. Tuhan Bapa di surga, berkati semua kami, para pendengar, supaya kami memahami besarnya kasih Tuhan kepada kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Ringo yang sudah mengawali kita dengan doa buka pada siang hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan pelajaran Sukla Sabat kita akan dengarkan dulu sebuah lagu pujian. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari laut. Berdosa diselamatkan oleh korban Yesus yang telah sesat didamaikan, bersila oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian punlah penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi perak,
kasih yang kekal selamanya jadi nyanyian surga. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi nyanyian surga, jadi nyanyian surga. Baik, selanjutnya kita akan masuk di pembahasan pelajaran Suka Sahabat kita, di mana pada saat ini kita masuk di pelajaran yang baru, ya, dengan tema besarnya adalah janji, perjanjian kekal Allah, yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, Pendeta Gerhard Hassel. Dia seorang dosen, seorang dekan di Andrews University. Saya yakin ada banyak buku-buku yang ditulis oleh hamba Tuhan ini yang boleh menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan di seluruh dunia. Dan saat ini kita akan belajar ya dari buku yang ditulis oleh hamba Tuhan ini, Pendeta Gerhard Hassel, dengan judul Janji atau Perjanjian Kekal Allah. Dan di pelajaran yang pertama ini, tema yang diangkat adalah apa yang telah terjadi. Ini berkaitan dengan penciptaan. Ya, bagaimana awal mulanya Allah menciptakan manusia dengan semua makhluk-makhluk yang ada di bumi, termasuk seluruh alam semesta. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Allah lah yang menciptakan alam semesta, termasuk dunia ini dengan segala isinya. Jadi di awal tulisan Musa dalam Kejadian 1 ayat 1, Musa ingin menunjukkan dan menekankan bahwa ada oknum, ada Allah yang maha kuasa yang telah menciptakan bara, ya, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dari ex nihilo. Nah, inilah pelajaran kita yang akan dilanjutkan, diperdalam oleh Pendeta Asnawi Huta Galung, ya, berkaitan dengan bagaimana gambar Allah itu. Apa makna, maksud dari gambar Allah itu. Baik, silakan Pendeta Huta Galung untuk menerangkan, menjelaskan, dan memaparkan pelajaran Suka Sahabat kita di hari Senin. Waktu saya berikan. Silakan. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang baik, yang diberkati di siang hari ini, kita beroleh waktu dan kesempatan yang baik untuk belajar firman Tuhan, berdoa bersama lewat pelajaran Sekolah Sahabat, dan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain dalam doa-doa, harapan-harapan dan impian kita. Terima kasih karena waktu ini diberikan kepada kami untuk membawakan sedikit penjelasan dan ulasan dari pelajaran hari Senin menurut gambar pencipta. Jadi kalau kemarin kita pelajari, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, di langit dan di bumi, dan segala isinya yang mengawali semua pekerjaan itu adalah Allah. Artinya tidak terjadi dengan spontan, tidak terjadi begitu dengan sendirinya,
atau proses jutaan tahun, tetapi ada karena tindakan dan firman Allah. Nah, sekarang kita tiba kepada hari yang ke-6, di mana Tuhan sudah menciptakan binatang-binatang, hewan ternak peliharaan, ya. Lalu tibalah untuk menjadikan manusia yang diolah dari tanah dengan tangannya sendiri, yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Apakah itu benda hidup, benda mati bergerak, ya? Apakah itu tumbuhan? Apakah itu unggas, burung di udara? Apakah benda-benda penerang di langit? Apakah itu binatang, hewan ternak? Dia menjadikan hanya dengan kuasa berfirman. Kata-katanya penuh dengan kuasa untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi ketika tiba untuk menjadikan manusia, menciptakan manusia, maka Tuhan mengadakan suatu konsili, ya, mengadakan satu rapat majelis sorga. Jadi dia katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu dijadikannya lah manusia itu, menurut gambarnya dijadikannya laki-laki dan perempuan. Dengan turun tangan. Tangannya sendiri yang mengolah. Jadi tidak hanya dengan mulutnya seperti yang sebelumnya. Di hari-hari sebelumnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di sini, apakah artinya Allah menciptakan kita menurut gambarnya? Menurut gambarnya. Dalam cara-cara apakah kita memang benar menurut gambar Tuhan, gambar pencipta? Ini pertanyaan nomor 1. Jadi kita diajak untuk langsung merespon, berpikir, mentelaah, dan ada baiknya kalau kita berdiskusi, bertukar pikiran, bahwa Tuhan menjadikan kita unik. Kita unik. Kenapa unik? Karena berbeda dari makhluk hidup yang lain. Tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Binatang, hewan, ternak, peliharaan, unggas, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, termasuk makhluk hidup. Tetapi berbeda. Kita unik. Kita unik karena dijadikan dengan tangannya, tidak dengan hanya firman-Nya, lalu dihembuskan napas hidup dari Tuhan ke lubang hidung manusia, tidak seperti makhluk hidup yang lain, hanya jadi dengan menghirup oksigen udara. Ya. Lalu kedua, kita istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena kita memiliki keserupaan dengan pencipta itu. Kita tidak diciptakan mirip dengan kera, mirip dengan monyet, atau ape, atau binatang yang lain. Ya, tetapi kita diciptakan mirip dengan pencipta. Makanya dikatakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, seperti itu keberadaan Allah dalam dimensi fisik, dimensi mental, moral, dimensi rohani, maka kita diciptakan manusia ini seperti itu. Punya fisik, seperti fisik yang sekarang ini, dari rambut sampai kepada ujung kuku kaki, ya, punya panca indera, punya tangan, punya kaki, dan lengkap semua onderdil. Yang penting di dalam tubuh kita seperti jantung, ginjal, hati, paru-paru, ya, lengkap semuanya. Jadi dimensi fisik. Lalu yang kedua, dimensi mental. Bahwa mental kita, moral kita serupa dengan pencipta kita. Jadi kita bukan seperti binatang yang ganas, ya, kemudian yang buas, yang tidak tahu malu, ya. Lalu kita dijadikan juga dikatakan dimensi rohani, bahwa memiliki hubungan secara rohani karena ada hukum yang mengatur, tatanan yang mengatur, pemerintahan untuk hidup manusia, bagaimana bersosial masyarakat.
dan juga berhubungan satu dengan yang lain, dan juga berhubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan senang kita, makhluk ciptaannya manusia yang sempurna ini, dia berhubungan dengan kita, ya, berinteraksi, dan mau menyatakan kasihnya yang sejati kepada kita, bahwa dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan fisik, tapi kebutuhan mental, kebutuhan moral, kebutuhan rohani. Kenapa? Karena kita memiliki keserupaan dengan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani disebutkan di sini selem. Selem itu gambar, bukan bingkai foto, tetapi image, bukan hanya bingkai foto saja, tetapi image, sebuah gambaran, peta, citra, atau lebih tepat dengan kata karakter. Memiliki karakter dan pikiran di dalam keserupaan dengan pencipta kita. Inilah yang tidak dimiliki oleh binatang, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Itulah sebabnya kita berbeda dari makhluk ciptaan yang lain. Itulah keistimewaan dan keunikan kita, karena kita diciptakan sama dengan Tuhan, saudaraku. Lalu rupa di sana ditulis dalam bahasa Ibraninya damat. Ya, damat itu artinya di dalam struktur dimensi atau bingkai foto, kita memiliki keserupaan dengan Tuhan. Dan inilah yang membuat kita benar-benar unik, karena kita sama dengan pencipta kita. Siapa? Laki-laki dan perempuan. Jangan lupa, bukan hanya laki-laki. Dikatakan laki-laki dan perempuan. Berarti laki-laki dan perempuan sama kualitasnya, sama dimensinya, sama di hadapan Tuhan, memiliki kuasa, wewenang, otoritas, dan hak yang sama. Jadi bukan laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih rendah, atau sebaliknya, tidak. Kenapa? Karena kita sama-sama memiliki keserupaan dengan pencipta kita. Ya, memiliki tabiat, citra, peta ilahi yang ada pada kita itu sama, laki-laki dan perempuan. Jadi jangan kita saling menganggap lebih mendominasi, atau lebih kuat, atau lebih hebat, atau lebih superior. Kita laki-laki dari perempuan, tidak. Kita sama dengan perempuan. Sama-sama makhluk yang superior diciptakan Tuhan. Dan perempuan juga jangan juga merasa kalau lebih hebat dari laki-laki, jangan juga menjadi seperti superior, ya. Nah, ini kenapa? Karena Tuhan jelas mengatakan bahwa yang dia ciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, dia itu sendiri adalah laki-laki dan perempuan. Nah, itulah untuk jawaban nomor 1, pertanyaan di sekolah sahabat kita ini. Lalu pertanyaan nomor 2, menurut catatan buku Kejadian, apakah Tuhan menjadikan sesuatu yang lain? Apakah ada yang lain dijadikan Tuhan menurut gambarnya? Nah, ini kan sudah jelas. Kalau untuk di dunia ini, ada tadi burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, kemudian ada tumbuhan, lalu ternak, lalu binatang, lalu terakhir manusia. Nah, manusia ini yang berbeda dari semua makhluk hidup. Lalu adakah yang lain yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah? Pasti ada. Siapa? Malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat. Kenapa? Justru yang pertama diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah adalah malaikat. Setelah malaikat baru manusia. Kenapa? Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 7 dan 2 ayat 7 sampai 9, itu hubungannya dengan Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 7. Ya. Manusia dijadikan lebih rendah sedikit dari malaikat-malaikat. Tetapi sama di satu sisi menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi otoritasnya, wewenangnya lebih rendah sedikit dari malaikat-malaikat.
Kenapa? Manusia dijadikan untuk mengelola, memerintah bumi. Sementara malaikat diciptakan untuk menjadi bahagian pemerintahan Allah di sorga. Kita makhluk di dalam dimensi fisik. Sementara malaikat itu makhluk yang tidak bisa dilihat, yaitu roh-roh yang melayani. Walaupun sebenarnya dua-dua, malaikat dengan manusia, dijadikan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Karena ketika Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dalam konteks bahasa Ibrani Alkitab itu, ini adalah yang disebut dengan heaven concili. Heaven concili, yaitu terjadi sebuah rapat besar, rapat akbar, sinode atau konsili atau rapat majelis besar di sorga. Jadi bukan hanya kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu yang ada di sana, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itulah yang mengundang seluruh penduduk sorga, makhluk sorga, malaikat-malaikat, yang tentunya ada serafim, ada kerubim, ada Mikael, dan ada juga yang disebut dengan Gabriel, ya kan, Lucifer dan lain sebagainya. Di sanalah mengadakan rapat besar. Di sanalah Tuhan berbicara di dalam rapat besar itu, di konsili sorga itu mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Semua peserta rapat itu, malaikat-malaikat, dengar apa yang dikatakan Tuhan. Berarti kata kita di sana bukan hanya oknum 3 pribadi Trinitas kealahan itu, tapi kata kita di sana disebutkan kepada seluruh penduduk surga malaikat-malaikat. Berarti malaikat-malaikat juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya sama seperti kita. Kita tempatkanlah manusia di bumi. Kita ciptakanlah manusia dan kita tempatkan di bumi untuk mengelola bumi. Ya. Makanya dalam Mazmur 8 katakan, ayat 5 katakan, apakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Apakah anak manusia sehingga engkau memahkotainya dan dengan kemuliaan? Engkau telah menjadikan manusia hampir sama dengan engkau, tetapi setingkat lebih rendah. Dan Yesus waktu jadi manusia, dia setingkat lebih rendah dari malaikat. Kenapa? Karena Yesus jadi manusia. Jadi artinya ada level. Manusia, malaikat, baru Allah. Lalu di bawah manusia, binatang, ternak, lalu di bawah binatang ternak, tumbuhan. Nah, artinya apa? Semuanya ini adalah dimensi makhluk hidup, tetapi berbeda apanya? Dimensinya dan uniknya. Jadi kita yang paling unik dan istimewa. Lalu pertanyaan nomor 3. Apakah lagi yang dapat kita temukan pada cerita penciptaan manusia yang menempatkan ras manusia terpisah dari ciptaan Tuhan yang lain? Kejadian 2 ayat 7, 8 sampai 25. Apalagi yang dapat kita lihat? Saudaraku, puncak dari pekerjaan Tuhan di hari yang ke-6 adalah menciptakan, menjadikan Adam dan Hawa. Pertama Adam di Kejadian pasal 7, ya, dia mengolah tanah, dia bentuk, sudah terbentuk menjadi sebuah tugu atau patung manusia, lalu belum menjadi makhluk hidup, lalu Tuhan menghembuskan napas hidup, nephesia, ya, nephesia atau principle of the life, ya, masuk ke dalam, lalu berfungsilah semua organ-organ tubuh, jantung memompa darah, paru-paru memompa udara, sehingga terjadi sebuah makhluk hidup. Tetapi belum lengkap. Belum lengkap, kenapa? Karena baru laki-laki yang dijadikan. Ya, sementara yang lain dijadikan berpasang-pasangan. Lalu dibuatlah sejenak Adam itu tertidur. Lalu dijadikanlah, diambillah satu tulang rusuk, ya, sebilah tulang rusuk sebelah kiri Adam diambil, lalu dibalut dengan dagingnya, ya, lalu ditutupi ini, jadi seperti operasi ini, ya, dioperasi, diambil satu tulang rusuknya, lalu diambil sedikit dagingnya, lalu dibalut ini, daging ini ditutupi dengan daging ini, tulang rusuk ini, lalu ini ditutupi lagi, dijahit, lalu dengan kuasa Tuhan, lalu dijadikanlah Hawa. Nah, Hawa ini juga dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa?
Karena Adam sendiri dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Adam itu adalah bahagian daripada Adam. Makanya Adam katakan, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ya, artinya sejiwa memiliki hal yang sama. Bukan hanya kualitas, tetapi kuantitas dan entitas. Ya, prinsip-prinsip inilah yang perlu kita cermati dan mengerti. Ya, kemudian dijadikan lalu dipersatukan, ditempatkan di Taman Eden. Rumah mereka yang indah, penuh dengan semarak dan kedamaian. Luar biasa. Memang Allah yang kita punya, Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib dan perancang agung untuk segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Lalu dikatakan dalam tulisan Roh Nubuat ini, di dalam Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 38, Ellen G. White mengatakan, Adam, Hawa dijadikan, diambil dari sebilah tulang rusuk sebelah kiri dari Adam, supaya dia dekat di hati, di jantung hati daripada Adam itu, sebagai pasangan yang seimbang, yang mesra, yang intim, penuh kasih mesra. Bukan diambil dari tulang kepala untuk menjadi kepala, pemimpin dan bos di dalam rumah tangga untuk laki-laki. Juga tidak diambil dari tulang bahagian kaki, supaya Hawa diinjak-injak di bawah daripada kuasa wewenang daripada laki-laki. Tetapi diambil di sebelah kiri, ditempatkan di kiri laki-laki, supaya posisinya sejajar dan simetris ketika berpasangan berdiri dengan laki-laki. Artinya apa? Inilah yang disebut di dalam bahasa Ibrani Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo. Ezer seorang penolong, Kenegdo sepadan, serasi, seimbang, ya, yang berhadapan dengan Adam dalam posisi simetris dan seimbang, dan bila mana mereka saling melengkapi satu dengan yang lain, karena memiliki pola pikir dari perempuan dengan laki-laki beda. Jangan lupa, pola pikir laki-laki dengan perempuan berbeda, tetapi itu melengkapi. Kenapa? Karena laki-laki selalu berkata, aku pikir. Yang digunakan adalah nalar, otak kanan, bernalar, bertelaah, ya, lalu mengadakan sebuah penelitian riset, ya. Sementara perempuan selalu berbicara, saya rasa, aku rasa, ya. Jadi digunakan otak kanan. Artinya apa? Walaupun menurut gambar dan rupa Allah, cara pikir, cara sudut pandang laki-laki perempuan berbeda, tetapi itu melengkapi. Laki-laki lengkap kalau ada perempuan. Perempuan juga lengkap kalau ada laki-laki. Saling mengisi satu dengan yang lain. Cara berpikir. Nah, pikiran yang sama ada pada Tuhan, penciptanya. Apa itu? Karakter. Itulah tadi peta Allah, ya. Untuk hari-hari berikutnya kita akan pelajari Kejadian 3, jatuh ke dalam dosa. Artinya, citra inilah yang hilang, peta ilahi inilah yang hilang waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Baik, terima kasih. Untuk Pendeta Asnawi Hutagalung yang telah menjabarkan pelajaran suka sahabat kita pada siang hari ini, kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan pendeta dan keluarga dan jemaat yang dilayani. Terima kasih juga untuk seluruh partisipan yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua, khususnya juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir pada siang hari ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita melalui pelajaran maupun melalui doa-doa kita semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Dan pastikan besok kita boleh hadir di jam yang sama, jam 12 siang. Boleh hadir bersama, kita boleh belajar bersama, kita boleh berdoa bersama. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Silakan Pendeta Samuel untuk terakhir. Jangan lupa, I will go. Tawaran yang kita mau sampaikan kepada sesama, bahwasanya adalah janji Tuhan, kita kembali bersekutu dengan Dia, karena kita memang diciptakan sesuai dengan peta Allah. Shalom. Halo. Shalom. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok. Selamat malam, selamat
bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam Jemaat Fisdak dan pagi hari tentunya waktu Indonesia. Kita bersyukur kita pada malam hari ini waktu Amerika kita dapat kembali berbakti untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat dan mendapatkan kekuatan tentunya yang dapat Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Seperti biasa, saudara-saudara, saya akan membagikan pelajaran sekolah Sabat kita, dan kita akan memasuki, seperti Om Ren tadi sudah doakan, ini adalah satu pelajaran yang baru, yang sehubungan dengan janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita langsung saja pada sepanjang minggu ini, kita akan mempelajari tentang apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi hari Minggu ini, pada malam hari ini kita membaca tentang kura-kura terus sampai ke bawah. Ya, kura-kura terus sampai ke bawah, lalu hari Senin kita membahas tentang menurut gambar pencipta, Allah dan manusia bersama-sama hari Selasa, pada pohon itu hari Rabu dan Kamis, tentang merusak hubungan itu. Pendeta Muda Tulus sudah memandu kita untuk masuk kepada pelajaran pada sepanjang minggu ini dengan ayat temanya yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26-28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambarnya Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, malam hari ini kita akan memulai dengan satu judul untuk malam ini, yaitu kura-kura terus sampai ke bawah. Kenapa ini menjadi satu judul pembahasan kita? Oleh sebab apa yang satu ilustrasi, kisah ilustrasi yang dimulaikan oleh penulis pelajaran sekolah Sabat ya pada malam hari ini. Sana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Seorang ilmuwan baru saja memberikan kuliah tentang orbit dari planet-planet yang mengelilingi matahari dan orbit dari matahari mengelilingi pusat galaksi. Kemudian seorang wanita tua yang mengenakan sepatu tenis hitam berdiri dan berkata bahwa bumi ini adalah sebuah piring datar yang duduk di atas seekor kura-kura. Sang ilmuwan sambil bercanda bertanya, di atas apa kura-kura itu duduk? Kalau bumi ini di atas kura-kura, kemudian di atas kura-kura itu apa kira-kira dasar daripada kura-kura yang memanggul daripada bumi kita itu ya? Itu dikatakan oleh ilmuwan tersebut. Lalu, dan wanita itu menyahut bahwa kura-kura itu duduk di atas seekor kura-kura yang lainnya. Bu, ibu, kembali kata sang ilmuwan sambil bercanda. Kemudian si kura-kura itu duduk di atas apa lagi? Jadi kira-kira layer atau apa ya, lapisan demi lapisan di bawahnya itu apa lagi? Lalu dia menjawab, kura-kura yang lain. Tetapi sebelum ilmuwan itu dapat bertanya di atas apa kura-kura demi kura-kura itu duduk, wanita itu menggerakkan jari tangannya di wajah sang ilmuwan dan berteriak, tahan nafasmu, tunggu dulu ya. Tunggu dulu nak. Kura-kura itu ada terus sampai ke bawah. Kura-kura itu terus. Jadi dengan kata lain, bumi ini berada di atas kura-kura karena kura-kura punya badan shell ataupun penutup. Kura-kura itu seperti apa? Bentuk bumi yang bukan bulat tapi yang cekung atau datar begitu ya. Jadi betapapun lucunya cerita tersebut dengan isu paling penting tentang keberadaan manusia, sifat alam itu sendiri, sifat alam semesta itu sendiri. Jadi itu kita bisa lihat ya. Nah, bagaimanakah dunia ini? Di mana kita temukan diri kita ada di dalamnya, dunia kita ini, tapi bukan berdasarkan pilihan sendiri. Jadi kenapa? Dengan kata lain pertanyaannya, kenapa kita berada di sini? Ya, kenapa kita? Tentunya kita tidak tahu. Itu bukan pilihan kita. Saya telah lahir. Saya menjadi anak daripada Pendeta Alex Rantung, itu bukan pilihan saya. Saya tiba-tiba sudah menjadi Stephen Rantung, ya dengan kata lain ya. Mengapa kita berada di sini? Bagaimana caranya sehingga kita berada di sini? Pada mulanya, ujung-ujungnya itu dari mana? Para ilmuwan mencoba untuk membuat tentang apa? Bahwa tidak ada Allah, dengan kata lain banyak ilmuwan percaya seperti itu ya, atau yang mengaku sebagai ilmuwan, mereka pikir bahwa segala sesuatu itu karena adanya benda, materi, lalu ada energi. Benda dan energi ini menyebabkan pada mulanya terjadilah Big Bang, ledakan yang besar, lalu terciptalah alam semesta. Dan dari satu bumi kita ini, kemudian tiba-tiba apa ya? Tiba-tiba terjadi apa? Ada satu energi yang membentuk satu materi yang kemudian menjadi makhluk hidup. Itu pembahasan mereka ya dengan kata lain. Jadi
Tapi kita tidak bisa melihat semua itu, ya. Jadi bagaimanakah caranya sehingga kita berada di sini? Ilmuwan-ilmuwan sendiri pun harus apa? Membuat observasi melalui metode ilmiah. Metode ilmiah itu harus dapat apa? Diobservasi. Harus dapat diulangi, tetapi tentang penciptaan alam semesta atau penciptaan kehidupan di dalam dunia ini tidak ada yang dapat apa? Memberikan kesaksian tentang hal tersebut. Jadi pertanyaannya terus terjadi. Bagaimanakah caranya sehingga kita berada di sini? Dan akhirnya kita semua sedang mau pergi kemana? Apa tujuan kehidupan kita? Ujung-ujungnya kita itu mau kemana? Ujung-ujungnya itu akan kemana? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling mendasar yang dapat ditanyakan manusia, dan para filsuf-filsuf dari zaman dulu hingga saat ini berpikir, bertanya tentang hal tersebut. Mereka mencoba dengan kemampuan berpikir manusia, mencoba untuk menjawab pertanyaan dari mana kita berasal, bagaimana kita bisa berada di sini, dan akan kemana tujuan kita nantinya. Ya. Kenapa? Ini penting sekali, karena pengertian kita tentang siapa kita dan bagaimana kita berada di sini akan pasti mempengaruhi pengertian kita tentang bagaimana kita hidup dan bagaimana kita bertindak sementara kita berada di sini. Jadi dengan kata lain, oke, itu bukan pilihan saya untuk lahir. Saya tidak memilih, tapi saya tiba-tiba sudah apa? Sudah dilahirkan, tapi untuk apa? Dari mana saya? Ya, kenapa saya ada di sini? Itu pertanyaan filsafatnya, ya. Kenapa saya ada di sini? Itu untuk dapat menjawab kira-kira apa tujuan kehidupan kita. Ya, apa tujuan kita? Kenapa saya ada dalam dunia ini? Tujuannya apa untuk saya? Nah, kalau kita memiliki tujuan, maka kita akan tahu, oh, saya tujuannya adalah untuk melakukan ini. Kalau saya mengetahui tujuan saya untuk melakukan ini, maka segala usaha saya akan saya dapat gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, apa tindakan-tindakan saya? Ya, misalnya saya dapat, kalau saja sejak saya kecil, misalnya, ya, kalau saja sejak saya kecil saya tahu bahwa saya akan menjadi astronot, misalnya. Kalau saya sudah tahu bahwa tujuan saya astronot, maka saya akan melakukan usaha-usaha untuk dapat menjadi apa? Astronot. Anak-anak kami yang kedua, ya, Sean, sejak kecil, pertama kali kalau kita tahu anak-anak kita, kalau kita tanya, ini kalau besarnya mau jadi apa? Seringkali anak-anak itu berubah, ya. Oh, pada saat mulanya mungkin, oh, saya ingin jadi guru, oh, saya ingin jadi dokter, oh, saya ingin jadi pendeta, karena lihat mungkin ayahnya pendeta, ya, dan lain sebagainya. Tetapi lucunya anak kami yang paling kedua ini, Sean, ya, dari kecil sampai saat ini dia selalu bilang, kalau saya besar, saya ingin jadi insinyur. Ya, saya ingin jadi mechanical engineer. Nah, kenapa? Karena memang dia suka dari kecil, suka sekali dia bongkar-bongkar apa? Dia suka sekali bongkar-bongkar mobilan, dia suka sekali main Lego dan atur-atur segala sesuatu. Dan betul, jadi dari kecil dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berpikir untuk jadi pendeta seperti ayahnya. Sangat disayangkan, ya, karena saya percaya, saya suka sekali kalau dalam keluarga Rantung ada pendeta yang keempat, ya, dari keturunan yang keempat. Tapi ya mungkin itu bukan bagiannya, ya. Tapi itulah, bagi dia dari kecil tidak pernah berubah. Saya ingin menjadi insinyur. Jadi kalau kita, misalnya dengan kata lain, kalau kita sedang mengetahui tujuan kehidupan kita, maka tindakan-tindakan yang kita lakukan itu kita dapat usahakan untuk mencapai tujuan itu. Tapi kalau kita tidak memiliki tujuan hidup, ya, ada yang bilang mati segan, hidup tak mau, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada arah. Jadi kita tidak ada arah, kita hidup kita apa, yang ngalor ngidul dengan kata lain, ya. Tapi kalau kita tahu apa tujuan kita, maka kita akan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, mari kita kembali ke pelajaran sahabat kita, ya. Pelajari ayat-ayat berikut ini. Bagaimana ayat-ayat ini dalam caranya sendiri menjawab beberapa pertanyaan di atas. Pertanyaan siapa kita, bagaimana kita berada di sini, apa tujuan kita, apa kegiatan yang harus kita buat. Ayat-ayat ini katakan apa? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Wah, rupanya ayat ini bukan memulai dari saya. Bukan seperti anak saya yang dia pikir mulanya itu adalah engineer atau insinyur. Tapi di sini ayat ini katakan pada mulanya adalah apa? Pada mulanya adalah Allah. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punyalah dia, umatnya dan kawanan domba, gembalanya. Kembali lagi ayat ini mengatakan bahwa kita harus mengetahui bahwa dia dimulaikan dari keberadaan kita, segala sesuatu yang kita lakukan, tugas-tugas kita, harus dimulaikan dari siapa? Dari Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah apa?
kita. Kalau dia yang punya, maka seperti saya misalnya, mungkin kita tidak seperti begitu ya, karena kita memiliki kebebasan memilih. Kita tidak fatalistik. Tapi kalau kita adalah milik Allah, maka yang kita lakukan adalah apa? Yang harus sesuai dengan pemilik kita. Yang kita lakukan. Kita seorang pemilik, dia dapat mengarahkan apa? Miliknya. Ya, saya memiliki pointer ini. Pointer ini dapat memberikan apa ya? Memberikan sinar begitu ya, sinar laser begitu. Jadi laser ini dapat saya tunjukkan kiri dan kanan dengan kata lain ya. Tetapi tentu saja ini adalah satu kita tetap bukan seperti pasif seperti laser ini yang Allah yang tunjuk karena kita memiliki kebebasan memilih. Tetapi poinnya adalah bahwa kita harus menyadari bahwa Allah adalah apa ya? Allah adalah pemilik kita. Yesaya 40:28 juga berbicara, tidakkah kau ketahui dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Kisah 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa, umat manusia mendiami seluruh bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka. Jadi masing-masing bagi manusia yang diciptakan, bagi bangsa-bangsa yang diciptakan, yang berdiam di muka bumi, Allah yang menentukan apa? Musim-musim dan batas-batas kediaman mereka. Efesus 3 ayat 9. Untuk menyatakan apa? Isi tugasnya penyelenggaraan yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Pada zaman akhir, Ibrani 1 ayat 2-10 katakan apa? Pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya ya. Karena kitalah buatan dari tangan Allah. Jadi mulanya segala sesuatu itu apa? Dari Allah. Nah, apa yang menarik dari Kejadian 1 ayat 1 atau ayat-ayat lainnya ialah bahwa Tuhan tidak berusaha. Kejadian 1 katakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ia tidak berusaha untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah. Tidak ada argumentasi yang dilebih-lebihkan untuk poin itu. Tidak perlu dia berbicara panjang lebar untuk menyatakan bahwa dia adalah apa? Pencipta kita. Sebaliknya, hal itu pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi atau menciptakan langit dan bumi. Itu telah dinyatakan secara sederhana dan jelas. Secara sederhana dan jelas ya. Tidak ada dikatakan tanpa ada usaha untuk membenarkan, untuk menjelaskan atau untuk membuktikannya. Apakah kita menerimanya dengan iman ataupun tidak ya? Oleh karena iman adalah satu-satunya jalan supaya kita dapat menerimanya. Untuk satu alasan sederhana, yaitu apa? Tidak satu pun dari kita di sini yang melihat. Ya, saya ulangi, tidak ada satupun dari kita di sini yang melihat proses penciptaan itu. Sesungguhnya, bagi kita telah menjadi ketidakmungkinan secara logika. Tidak mungkin secara logika. Untuk berada di sana pada saat penciptaan kita. Ya. Kenapa? Karena tidak mungkin. Kita kan apa ya? Allah yang berkuasa, dengan kata lain. Nah, bagi kaum sekularis, apapun pandangan tentang asal mula yang mereka percayai, harus memegang pandangan itu berdasarkan iman. Jadi bagi ilmuwan sekalipun atau mereka yang tidak percaya Allah sekalipun, pada saat mereka berbicara tentang Big Bang, tentang bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya, itu juga bukan sesuatu yang mereka dapat buktikan. Itu bukan sesuatu yang dapat mereka pegang secara ilmiah sekalipun. Itu harus mereka juga terima secara iman, ya, ilman mereka sendiri, ya. Karena alasan yang sama, yaitu apa? Mereka tidak ada satupun dari kita berada di sana pada saat kita melihat semua proses penciptaan itu. Entah kalau kita yang percaya dengan Allah, kita percaya dari Kejadian 1 Allah yang menciptakan, ataupun para ateis yang percaya dengan teori evolusi, mereka juga tidak dapat apa. Mereka tidak berada di sana pada saat peristiwa-peristiwa itu terjadi. Jadi namun demikian, pelajaran sahabat kita katakan, namun demikian, meskipun Allah telah meminta kita percaya kepadanya sebagai pencipta, Dia tidak meminta kita percaya tanpa memberikan alasan yang baik untuk percaya. Tanpa memberikan alasan yang baik untuk percaya. Menyadari bahwa ada sejumlah tingkatan iman tertentu yang dituntut untuk hampir semua hal yang kita percayai. Tuliskan alasan mengapa masuk akal untuk percaya bahwa kita berada di sini. Karena apa? Karena oknum pencipta yang sengaja menempatkan kita di sini sebagai lawan terhadap pandangan asal-usul kita yang berakar pada ketidakadaan dan murni secara kebetulan. Seperti yang dikatakan oleh ilmuwan, ya, kita berada di sini karena ya kebetulan saja, ya. Kita tidak ada tangan yang menciptakan, ya. Jadi mari kita lihat pelajaran yang dapat kita peroleh dari pembahasan malam hari ini. Mungkin agak
sedikit filosofis, tapi coba kita lihat untuk secara lebih kita sederhanakan dan lebih kita coba aplikasikan. Kenapa kita perlu memikirkan tentang siapa kita? Kenapa kita berada di sini? Untuk apa? Untuk apa kita berada di sini? Tetapi satu hal yang kita bisa lihat dari pembahasan kita pada malam hari ini adalah bahwa segala sesuatunya itu dimulaikan oleh Allah. In the beginning, God. Pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Ya, penting sekali untuk kita melihat ini. Jadi disinilah kita melihat bahwa pusat keberadaan kita adalah dari Allah. Dan kalau kita memulaikan segala sesuatu seperti pada mulanya adalah Allah, bisa kita aplikasikan. Pada mulanya hari Minggu bekerja kita adalah Allah juga. Pada permulaan setiap hari adalah Allah juga. Jangan kita mulaikan hari itu juga dengan berita, status Facebook teman kita atau apapun. Tetapi pada mulanya harus kita mulaikan juga dengan apa? Pada mulanya juga harusnya adalah Allah. Ya. Pada mulanya itu adalah Allah. Sebelum kita berbicara dengan orang lain, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mulailah dengan Allah. Mulailah dengan berbicara kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu seperti ayat yang kita lihat itu, it's all about God. Semuanya itu berujuk pada mulanya itu kepada apa? Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mazmur 100 ayat 3, bahwa Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaan. Jadi di sini kita lihat Allah menciptakan. Dan ini berbeda, bertentangan dengan pandangan manusia saat ini, yaitu tidak adanya Allah. Ateisme. Ya, tidak ada Allah. Segala sesuatu hanya ada materi, segala sesuatunya itu terjadi secara kebetulan. Tidak ada kuasa, tidak ada design in nature. Tidak ada akal atau otak yang menentukan keberadaan segala sesuatunya. Jadi Allah yang menciptakan, apa yang diciptakan? Langit dan bumi. Langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan out of nothing. Dia berfirman, dia berkata dan tercipta. Beda dengan apa? Pandangan duniawi. Skala sesuatu itu bukan diciptakan, tapi terjadi secara adanya materi, adanya benda, lalu adanya energi yang membuat benda itu dapat apa? Yang membuat benda itu kemudian, menurut teori-teori mereka, benda dengan adanya materi menyebabkan terjadinya apa? Kehidupan. Tapi itu sesuatu hal yang sampai saat ini tidak dapat apa? Terjadi. Ya. Jadi inilah kita melihat ada perbedaan antara Allah dan humanisme. Hak Allah dan humanisme, pandangan kemanusiaan. Apa itu humanisme? Humanisme adalah satu pandangan. Ya, kalau Anda Google apa itu humanisme atau humanisme, humanisme adalah satu pandangan atau satu sistem pemikiran yang mementingkan atau menempatkan kepentingan tertinggi atau kepentingan terutama kepada manusia daripada kepada hal-hal ilahi atau kepada Allah, atau hal-hal yang supernatural. Jadi pusat segala sesuatu itu manusia. Apa yang manusia pikirkan itu yang benar. Apa yang teori manusia katakan itu lebih benar daripada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Ya, kenapa? Karena mereka mengagungkan penciptaan apa? Pemikiran-pemikiran manusia, humanisme. Nah, keyakinan humanis atau humanist belief atau keyakinan humanis menekankan nilai potensial dan kebaikan manusia. Menekankan kebutuhan umum manusia, dan bahwa hanya mencari cara rasional, apa yang manusia pikirkan terbaik, itulah yang akan memecahkan masalah manusia. Jadi pusatnya segala sesuatu itu adalah kepada me, myself, and I. Segala sesuatu itu berpusat kepada manusia. Itu pemikiran, segala sesuatu hanya dipikirkan, ini kalau ada pembuat kejahatan ini adalah setan, yang baik itu usulnya dari Allah. Itu pemikiran kuno bagi mereka, ya. Itu pemikiran kuno. Itu saat itu orang-orang belum memiliki logika untuk berpikir. Mari kita berpikir, ya. Berpikir bahwa saat inilah kita yang dapat memecahkan masalah-masalah. It's all about us. Tetapi sesungguhnya sejarah telah membuktikan, ya, bahwa manusia tidak dapat hanya dengan cara manusia, dengan rasio manusia untuk memecahkan masalah manusia. Ya. Betul, manusia seakan-akan bangga kita memiliki teknologi yang seakan-akan lebih maju daripada 50 tahun lagi. Ada pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang seakan-akan lebih hebat
daripada waktu-waktu yang lalu. Ya. Tetapi sesungguhnya banyak hal yang manusia ciptakan, yang diciptakan pada saat ini kita pikir, wah itu adalah satu hal yang hebat. Tetapi sesungguhnya itu merusak atau merugikan. Ada begitu banyak, saudara-saudara. Ada begitu banyak hal-hal yang dianggap the best invention. Wah, inilah kehebatan teknologi manusia yang telah menciptakan sesuatu, tetapi ternyata ujung-ujung yang kita lihat adalah hal yang merusak. Ya. Anda tahu apa yang disebut the greatest invention? Salah satu the greatest invention 50 tahun lalu, 50-60 tahun lalu. Apa itu the greatest invention? Yang manusia bilang, this is it. This is it. Ya. Inilah penemuan yang terbaik, terhebat yang manusia dapat. Bukan komputer, bukan apa-apa. Belum terlalu canggih waktu itu ya, 50-60 tahun. Anda tahu apa? Plastik. Plastik. Ya. Itulah penemuan the best invention 50-60 tahun lalu. Ya. The best invention. Plastik murah. Murah meriah. Dapat digunakan, elastik dan lain sebagainya. Murah, membantu peradaban manusia. Tapi coba kita lihat akibatnya saat ini. Dengan begitu banyaknya plastik-plastik yang ada di laut. Ya, di belakang rumah kami ada danau. Setiap kali kami lihat, kami sedih sekali melihat begitu banyak plastik-plastik yang orang buat. Begitu banyak hal-hal yang buruk yang ternyata ya dapat juga terjadi akibat the greatest invention atau one of the greatest invention yang diciptakan 50-60 tahun lalu. Jadi coba kita lihat apakah rasio penemuan teknologi manusia itu telah memecahkan masalah manusia atau justru merusak manusia. Ayam, waduh, ayam dulu ya. Penemuan manusia menyebabkan ayam itu hanya berusia 6 minggu sudah menjadi besar. Waduh, untuk apa? Untuk dapat dipanen, untuk dapat dipotong. Tapi apa akibatnya? Ya. Apa akibatnya dengan ayam-ayam yang dikarbit dan lain sebagainya? Well, kita lihat itu tidak membawa solusi yang terbaik kepada manusia. Ada begitu banyak lagi teknologi. Tentu saja ada yang begitu banyak juga yang baik ya. Tetapi ujung-ujungnya coba Anda lihat penemuan medisin sekalipun. Coba Anda lihat. Ujung-ujungnya apa? Manusia katakan apa? Back to nature. Ya. Mari kita lihat solusi alamiah yang terjadi. Kenapa? Saudara Didi di sini. Tapi tubuh kita itu telah didesain untuk dapat menyembuhkan dirinya sendiri pada saat kita patah tangan, terluka ya, kita diperban dan lain sebagainya ya. Apa yang kita buat? Obat-obatan itu hanya untuk meringankan rasa sakit. Tetapi tulang yang patah yang tangan yang terluka itu dia akan apa? Dapat sembuh dengan apa? Dengan sendirinya. Dia memiliki tubuh kita memiliki satu mekanisme untuk menyembuhkan dirinya. Atau begitu ada virus yang masuk, dia memiliki satu mekanisme untuk melawan virus-virus tersebut. Antibodi yang terdapat dalam tubuh kita untuk melawan hal-hal yang keluar, yang dari luar tubuh manusia. Nah, saya bukan seorang dokter. Ya, saya tidak memiliki mengakui bahwa ini apa yang saya katakan ini adalah satu. Tapi itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang dari saya dengar-dengar. Bahwa tubuh kita itu memiliki mekanisme untuk melawan. Jadi dengan kata lain, solusi-solusi yang manusia pikir, ini obatnya untuk ini, obat ini diberikan untuk obat itu. Tetapi coba kita lihat, the best medicine itu sesungguhnya adalah apa yang dapat kita masukkan ke dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita memiliki kekuatan ya untuk dapat melawan hal-hal yang dapat menghancurkan tubuh kita. Tetapi dengan apa yang manusia buat ya, dengan hal-hal yang teknologi dan lain sebagainya, mereka pikir mereka dapat mencoba, dibuatlah apa ya, genetically modified organism dan lain sebagainya, tumbuhan-tumbuhan yang tahan hama ini, tahan hama itu, tetapi ada efek-efek sampingan lainnya, pesticide dan lain sebagainya. Ya, itulah sebabnya kita harus berhati-hati, kita jangan hanya mengagung-agungkan penemuan-penemuan manusia yang ujung-ujungnya ternyata tidak memecahkan masalah manusia. It is not all about us. Kolose 1:16 katakan apa? Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang di sorga, yang di bumi, kelihatan yang maupun tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Kenapa? Karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. It is not about us. Tuhan ciptakan segala sesuatu bukan untuk kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu pada saat kita memusatkan apa yang Tuhan berikan untuk kita, yang terjadi hanya masalah ataupun kebejatan oleh sebab dosa ya,
masalah dosa yang akan semakin berlipat ganda. Message Magazine katakan, everything God started in Him and find its purpose in Him, in God. Bukan kepada kita. Nah, kalau saja kita sadar bahwa tujuan keberadaan kita adalah karena Tuhan sudah tempatkan kita, dan kita berada bukan untuk memuliakan diri kita, siapa kita, tapi untuk Tuhan, maka siapapun kita tidak perlu bingung, tidak perlu memiliki identity crisis. Kenapa saya berada di sini? Untuk apa saya berada di sini? Kenapa kalau saya hanya berpusat kepada diri saya sendiri, maka saya akan pikir, saya orang Indonesia, tinggal di Amerika. Untuk apa? Untuk apa saya orang Indonesia yang cuma fasihnya bahasa Indonesia, tinggal di tengah-tengah orang Amerika? I am out of place, seemingly. I am out of place. Dan ini kebanyakan yang menjadi bahan pembicaraan orang-orang Asian, Amerika, yang ada orang-orang Asia dari Asia yang datang di Amerika. Pada saat mereka tiba di Amerika, wah, kita pikir kita berada di negeri di tanah perjanjian, tetapi dengan masalah-masalah terakhir yang kita lihat di Amerika saat ini, masalah-masalah hate crimes terhadap Asian Amerika, banyak orang-orang Asian Amerika yang bertanya-tanya, keberadaan kita di Amerika ini bagaimana? Misalnya Kathy Park Hong, seorang poet ya, dalam bukunya Minor Feelings, An Asian American Reckoning, dia katakan apa? Apa yang dia tulis dalam bukunya ini, dia katakan ya, in the popular imagination, banyak orang berimajinasi tentang Asian American. Apa itu tenang? Bahwa orang-orang Asia Amerika, ini menurut dia sendiri ya, bahwa orang Asia Amerika itu seakan-akan berada di purgatori. Nah, purgatori itu kalau ya ada satu percayaan ya di agama bukan Advent ya, bahwa pada saat sebelum kita masuk surga atau sebelum masuk neraka, kita berada di satu tempat purgatori, kita bukan di neraka, bukan di surga. Jadi kita nggak tahu, kalau kita baik di purgatori, maka kita akan naik ke surga. Kalau kita tidak baik, kita akan masuk ke neraka. Jadi kita berada dalam satu tempat yang tidak diketahui kemana arah kita. Jadi menurut Kathy Park Hong, dia katakan bahwa orang-orang Asia Amerika itu bagaikan berada di purgatori. Kenapa? Orang-orang African American itu tidak percaya kepada kita. Tidak percaya kepada kita, karena kita dianggap seringkali dekat dengan orang putih, dan kita digunakan oleh orang putih sebagai minoritas yang minoritas teladan. Jadi kita tidak bisa mengasosiasikan diri kita dengan orang African American, tapi pada saat yang bersamaan orang-orang putih juga, walaupun seringkali menurut dia ya, orang Asian American seringkali lebih suka berasosiasi dengan orang putih, tetapi pada saat yang bersamaan orang putih tidak juga ignore kita. Ini menurut Kathy Park Hong ya, bukan menurut saya. Jadi dengan kata lain, kita maju kena, mundur kena di Amerika ini, orang Asian Amerika. Dan sehingga akhirnya ini dia katakan keberadaannya dia katakan saya selalu frantically paddling my feet underwater, always overcompensating to hide my devouring feelings of inadequacy. Jadi karena dia tidak tahu di mana dia menempatkan dirinya, ya, dia tidak tahu dia mau berada di pihak mana. Akhirnya dia bilang apa? Saya sedang coba-coba terus di mana keberadaan saya. Jadi lalu dia katakan tulisannya, saya tidak suka dengan wajah saya. Ini menurut dia, seringkali orang Asian American tidak suka dengan wajah mereka. Makanya rambut dicat untuk coba mirip-mirip orang ini dan itu. Saya tidak suka dengan wajah saya tidak suka dengan cara saya berbicara. Ya kenapa? Karena seringkali itu diasosiasikan dengan baru tibalah dari fresh off boat dan lain sebagainya. Jadi, krisis identitas itu seringkali ada di Amerika Serikat oleh sebab kita yang bukan berasal dari Amerika. Ya. Tapi itulah sebabnya. Di mana saja kita berada, ada selalu krisis identitas. Kenapa? Karena umat manusia selalu membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kita dibedakan. Saya pikir, saya ini orang apa? Saya ini orang Manado. Saya pikir kalau saya di Manado, maka saya akan dapat apa? Saya akan betul-betul diterima. Tapi di Manado sendiri pun kadang-kadang kita membedakan orang. Dia ini orang Ratahan, dia ini orang ini, dia ini orang itu. Jadi di mana? Jadi kalau kita harus selalu pusing memikirkan siapa kita, di mana kita berada, tujuan kita untuk apa, nggak akan sampai kita tujuan ya. Kalau kita hanya selalu berpikir tempatnya saya ini di mana, cocoknya saya ini di mana. Tapi mari kita ingat ya, bukan segala sesuatu itu about me, about I.
about me, myself, and I. Saya ini cocoknya di mana? Ya, saya orang Manado, cocoknya di mana di Amerika ini? Dan lain sebagainya. Ya. Tapi mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Alkitab katakan, ya, apa dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 di sana dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Dunia beda-bedakan. Oh, kamu ini orang apa? Ya, begitu orang Amerika lihat saya, where you come from? Ya, pasti itu tanya. Ya, mereka tidak kenal. Walaupun mungkin anak-anak kita, ya mungkin bukan anak-anak saya, mungkin ada anak-anak saudara Didi lahir di Amerika. Tapi tetap saja karena muka Asia, mereka akan tanya, where you come from? Dari mana kamu berasal? Mereka akan, saya dari California, saya lahir di California. Tapi dunia bingung, dunia tidak mengenal kita. Ya, kenapa? Karena dunia tidak mengenal dia. Kalau dunia mengenal Tuhan, mereka tidak akan bertanya kepada anak-anak kita yang lahir di Amerika, dari mana kamu? Mereka akan tahu siapapun dia. Walaupun mukanya muka Asia, walaupun mukanya African American, walaupun mukanya itu orang dari India, tetapi kita semua adalah anak-anak Allah. Ya, itu kalau kita percaya kepada Tuhan. Efesus 1 ayat 4-5 katakan apa? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan relaan dan kehendak-Nya. Jadi marilah kita tahu, ya. Pertama-tama kita bukan saya bilang, oh, I'm Asian American, oh, I'm Indonesian, oh, I'm this and that. Bukan. Bukan yang kita tonjolkan, bukan saya Ratahan, saya orang Manado, saya orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Bukan itu yang harus pertama-tama kita utamakan. Yang pertama-tama kita katakan, I am the son of the most high. Saya adalah anak Allah. Ya. Kita semua adalah anak Allah. Allah yang telah memilih kita. Allah yang telah menguduskan kita. Allah yang telah apa? Memilih kita untuk menjadi wakilnya di dunia ini. Untuk apa? Kalau kita sudah tahu kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan tahu untuk apa kita dijadikan. Untuk apa Pendeta Rantung sekarang ditempatkan di Amerika, tadinya di Indonesia, tadinya kemudian di Ethiopia, lalu sekarang di Amerika. Untuk apa? Untuk apa saya berada di Amerika? Dan di Yesaya 43:7 sudah katakan, semua yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Kita dijadikan untuk pertama-tama memuliakan Tuhan, to glorify Him, untuk memuliakan Tuhan. Pada saat kita menyadari ini, saudara, baiklah kita memiliki satu keyakinan, kita tidak perlu merasa kecil, kita bukan Asian American, kita bukan Indonesian in the first place, but in the first place, we are the sons and daughters of the Most High. Kita adalah anak-anak Allah, putra dan putri Allah yang telah Dia jadikan, Dia telah ciptakan, Dia telah tempatkan. Entah kita dia ada di Manado, kita ada di Jakarta, ada di Medan, ada di California, ada di New Jersey, atau di mana kita telah diciptakan dan ditempatkan Allah untuk memuliakan Dia. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.